sampaikan terkait dengan kelanjutan beliau ke depan nanti seperti apa. Kita mau mendengar masukan dan saran dari Bapak Ibu sekalian. Untuk itu langsung saja mempersingkat waktu. Mungkin ada hal yang ditanyakan, kami persilakan. Banyak kan. Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Shalom, Om Swastiastu. Baik, Bapak Hermus Indo ya, Pak Bupati. Ya, yang paling pertama saya kira secara politik mungkin tidak, tetapi soal pembangunan saja di Kabupaten Manokwari. Nah, pertama soal ikon Kabupaten Manokwari. Jujur saja bahwa pemuda-pemuda yang ada di Manokwari ini, kotoran tidak punya ikon. Percaya atau tidak, kita lihat ikon dari Kabupaten Manokwari apa? Kotoran tidak punya alun-alun kota. Kotoran tidak punya tempat untuk duduk, ngopi tidak ada. Harap hanya di Pujasera saja. Nah, saya kira lebih bagusnya itu harus ada alun-alun atau ikon yang kemudian menarik minat daripada pemuda, daripada orang luar untuk masuk ke Kabupaten Manokwari, supaya ada nilai jual di situ. Nah, terus yang kedua masalah air bersih di Kabupaten Manokwari. Di Warmaret kemarin ditahan itu kalau tidak salah 3M dibayar baru air bisa mengalir. Kebetulan saya kontraktor di bagian itu. Nah, itu kemudian harus segera diselesaikan untuk demi kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Manokwari. Yang ketiga, mungkin saya lebih bertanya Bapak Hermus Indo ini ketika beliau menjabat sebagai bupati berapa tahun ini, kira-kira apa saja yang sudah dilakukan? Gitu. Saya kira itu saja dapat saya sampaikan. Akhir kata, wallahu muwaffiq ila aqwamit billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat malam. Waalaikumsalam. Iya, luar biasa. Tepuk tangan dulu. Masih aja. Iya, tidak masalah. Tapi saya mau sampaikan dulu supaya yang lain jangan kaku. Dok, ini semangat beliau ini kan luar biasa. Jadi saya komentari dulu untuk jangan kaku. Bicara saya bupati akan mendengar dari studio ini nanti, walaupun tertunda, ya masukan untuk demikian kita jalan bersama untuk Manokwari lebih baik ke depan, mumpung masih ada waktu. Mari kita berpendapat, lebih kurangnya tolong disampaikan ya, entah politik maupun penyampaian perlunya seperti yang tadi Nirwan tadi, tentu itu bagian daripada apa yang sedapatnya yang terbaik kita bicarakan kepada Pak Bupati. Karena ketemu satu-satu mau susah, macam begitu dong. Untuk mau sampaikan WA juga nanti meluati, tapi melalui saya lewat acara ini terkait sebagai ketua pengendali pemenangan sekaligus adalah tenaga ahli Bupati bidang politik. Saya beranikan untuk mainkan sebagaimana kita bicara secara pertemanan dan kedekatan sebagai tim sukses, sebagai masyarakat Manokwari. Tentu apa yang disampaikan ya, tentu yang tadi disampaikan oleh Nirwan tadi luar biasa. Mari kita sambut siapa? Pak Safan. Sawal ya? Oke, Pak Sawal silakan. Izin saya mungkin langsung saja terkait yang tadi saya punya saudara dari Tamrau ini terkait sampah. Saya usul saja kalau bisa sampah ini perlu lakukan perda supaya lebih terapi lagi, lebih bagus lagi. Karena saya lihat bukan dari pasar Roti saja di pantai Wirsi itu banyak sekali. Apabila Pemda Manokwari bikin perda, saya yakin dan percaya Manokwari akan bersih. Kedua, Revitalisasi. terkait miras, saya usul Ngomonglah, kalau bisa informasikan tuh. Pemda Siapa tahu. Manokwari melakukan Siapa tahu beliau kurang referensi. sebagai kota Sorong maupun di Penekanan saja untuk stressing untuk revitalisasi perda. berikan mereka
satu pemasuk saja, supaya selain yang dari itu, yang lain itu bisa dari pihak kepolisian, satpol pp itu bisa dia kontrol lebih bagus. Mungkin itu saya yang saya, karena begini, mengingat perda ini yang untuk miras ini pemasukan untuk Pemda Manokwari tidak ada. PAD. Jadikanlah sebagai seperti Kota Sorong supaya dia ada pemasukannya. Karena saya lihat 2006 ke 2007 pendapatan miras itu lebih besar daripada yang lain PAD-nya. Jadi saya minta tolong kepada Bapak Dewan, tolong sampaikan ke Bapak Bupati, berikan mereka ruang untuk diskusi supaya menunjuk langsung supaya diketahui oh yang ini yang jual di kios segala macam itu ya, apabila mereka tidak memiliki izin itu bisa disita, tapi itu ada level-levelnya, Ada satu lagi tapi ada tapi di Polda. tingkat-tingkatnya. Di Polda. Mungkin sekiranya saya sampaikan. Ya, tepuk tangan untuk pendapat miras ini. Lebih baik kalian ini. Ya, Ismail lagi. Faiz, jangan bilang lewat Pak Dewan lagi. Bicara, saya kenakan saya ini bupati sudah bicara saya. Anggap nama Bapak Bupati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Dewan, secangbat juga Pak Budi Moderator, rekan-rekan tamu undangan yang saya hormati. Saya hanya bukan hanya atau tetapi masukan saya. Yang pertama menyinggung tadi tindak lanjut ya tadi bahwa PAD itu bagaimana. Nah, sebenarnya sektor-sektor PAD ini banyak, termasuk parkiran. Banyak tukang-tukang parkir yang mendadak ini banyak, tapi tidak terakomodir baik. Ya mungkin ini perlu perhatian oleh pemerintah juga, karena mulai anak kecil sampai yang buku-buku juga masih tukang parkir. Ini perlu ditertibkan. Kemudian pas masuk di pasar, ini kadang kita masuk 2 kali 3 kali bayar, padahal kita di situ. Ya mungkin ada dari pasar. Jadi kita sering juga alami itu sehingga kita sering membayar lebih. Padahal itu juga tidak seharusnya ada karcis. Seharusnya ada karcis. Semua sektor-sektor yang punya tempat parkir kalau bisa ada karcisnya sehingga itu masuk PAD. Lalu kemudian terkait dengan wisata Pasir Putih, kemudian di sini kita terkenal dengan wisata rohani, terutama Mansinam. Nah, ini mungkin usul saja bahwa Mansinam ini kalau tidak dirawat nanti ya tanggal 5 Februari baru dirawat. Ya mungkin ada LSMK atau apakah yang bisa mengelola itu sehingga memang teratur setiap saat dibersihkan dan dirawat. Lalu kemudian usul juga bahwa kalau bisa di Pulau Lemon itu dijadikan resort sehingga itu pengunjung dari luar bisa nginap di situ untuk wisata rohani. Nah, kemudian yang lain terkait dengan PAD tadi, ini kan salah satu PAD juga itu kalau kita buat resort kemudian ditata baik itu Mansina, dikasih masuk becak lah apalah souvenir bisa diadakan di sana. Ya tukang bakso kasih masuk becak bentok atau apa namanya, sehingga itu memperlancar alur transportasi naik ke Tugu. Nah, saya pernah ke sebelah bahwa Tugu ini tidak terawat, mohon maaf.
nanti tanggal 5 baru mulai chat apa semua. Ini kan sebenarnya hal-hal yang salah sebenarnya. Seharusnya ditingkatkan, dipertahankan. Ketika dibersihkan ya dipertahankan, dibersihkan terus. Nah mungkin ada, ya tadi saya bilang mungkin ada salah satu wadah yang bisa menangani itu. Pemerintah percayakan dia untuk menangani itu. Mungkin itu saja. Pertama, PAD yang untuk parkir besar. Kalau kita hitung itu, coba bayangkan satu tempat parkir, anak-anak kecil bisa meraup keuntungan banyak di situ. Tapi tidak masuk di PAD. Nah ini. Kemudian, ya itu tadi sampah. Sampah ini kalau bisa ya diinstruksikan ke, selain dibuatkan perda tadi, saya setuju. Selain itu juga mungkin diinstruksikan ke setiap RT. Karena saya lihat di Anggrek itu dia membuang saja. Padahal sudah ada di PU situ, saya lihat ada armadanya, ada berapa itu, tapi tidak dibuang di laut. Sehingga itu mencemarkan. Kemudian pernah ada kunjungan dari senator Komite 1. Kebetulan saya dampingi waktu itu di Masinang. Dia bilang, aduh ini betapa indahnya ini laut, tetapi betapa kotornya laut ini juga. Nah ini senator yang dari luar, dari Aceh, dari Bali. Kebetulan saya waktu itu saya dampingi, dan itu yang diungkapkan saya. Saya bilang ya tergantung kesadaran masyarakat sebenarnya. Kalau Manokwari ini mau ditata baik, ya masyarakat harus sadar juga. Kemudian masyarakat sadar, kemudian pemerintah tegas. Terima kasih. Saya kembali ke Allahumma Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai ini saya lanjut. Pulang. Baik, terima kasih Pak Ismail. Ini saya mau menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, ini terkait dengan ya kegiatan ya Pak Bupati untuk kedepannya dan yang sekarang ini saat menjabat ini. Mungkin ada hal-hal yang terkait, ya kita kan perlu masukan dari Bapak Ibu sekalian. Karena apa? Beliau Pak Ferry ini sebagai di tim kita kan sebagai pengendali. Jadi beliau ini kepanjangan tangan dari Pak Bupati. Beliau ini orang tangan kanan Pak Bupati. Jadi apapun keluhan masyarakat, Bapak Ibu sekalian yang bisa disampaikan, supaya disampaikan di sini. Ya, insya Allah nanti beliau bisa menyampaikan secara langsung pada Pak Bupati terkait itu. Makanya kalau memang kita ada waktu, kita adakan pertemuan, bagusnya kita undang semua teman-teman termasuk tim-tim kita yang sudah lama bergabung, karena kan tidak pernah kita berkumpul. Untuk itu mungkin kalau ada kesempatan, mungkin saya sendiri juga kepingin juga kita ketemu langsung, karena saya sendiri juga nggak bisa ketemu Pak Bupati. Walaupun mungkin Pak Bupati mungkin lupa sama saya atau seperti apa, tapi intinya saya sendiri mau ketemu itu susah. Jangan ketemu Pak, WA saja. Ya, nggak tahu kapan baru dibalas. Jadi mungkin itu sedikit banyak kita sampaikan kepada beliau supaya beliau bisa mendengar mungkin aspirasi atau mungkin pikiran Bapak Ibu yang selama ini ada unek-unek terkait dengan Pak Bupati itu kayak apa, seperti apa begitu. Kami persilakan selanjutnya. Pak RT Kampung Makassar mungkin ada kan? Saya pernah bertemu dengan Pak Hermus. Pada saat pernah membuat satu kegiatan di Kampung Makassar untuk Pak Hermus. Secara besar-besaran juga kalau waktu itu. Hanya sampai sekarang itu beliau pada bikin PF. Pada waktu itu saya pernah sempat kecewa. Saya membawa suatu sumbangan 17 Agustus tuh proposal, sampai sekarang tidak dijawab. Itu pertama. Kedua, saya ada ajukan ini proposal lagi tentang gantungan sampah. Sampai sekarang juga belum pernah dijawab. Itu bikin saya juga kecewa. Jadi mungkin dari Pak Sekretaris mungkin bisa tolong menyampaikan ke beliau kan. Karena saya mau bertemu juga susah. Padahal hari yang 17 Agustus itu untuk
ingin sumbangan itu saya tidak mau proposal dari dana dari apa nih pemerintah, semua ada dana dari pribadinya dia sendiri. Itu yang saya jempol dari sana langsung ke rumah, tapi malah di tapi saya pada sudah sampaikan ini dengan Tony Makatita itu di Kampung Makassar, tapi tetap ditolak, tapi tidak apa-apa. Ya, tetap kegiatan saya tetap jalan ya. Pikir karena beliau Pak Servis yang bantu sendiri tuh. Pokoknya Pak Hermus selalu bikin saya kecewa sampai sekarang. Bahkan orang-orang yang macam contohnya kemarin di Kampung Makassar ada disumbang oleh Pak Hermus apa nih laptop kan di madrasah itu kalau mau lihat saya itu kan itu wilayah saya kan. Malah tidak diundang, tidak diberitahukan apa-apa, tidak ada. Oh, ya? Tidak juga. Kan itu kan punya hak saya kan sebenarnya tidak ada permisi apa. Kan ya itu lawan itu pendukung sebenarnya. Tapi ya mungkin beliau mungkin dengar dari orang lain itu. Saya terus terang aja tuh. Mungkin di Kampung Makassar yang mendukung beliau itu yang paling keras itu mungkin kalau bukan siapa hanya Tony Makatita sih. Luar biasa Ya. Yang lain kan tidak pernah ada pasang spanduk ini Hermus. Tidak ada kalau Tony Makatita pasang dada di badan di situ. Mungkin kalian cuma pernah dengar tuh sampai bawa tarian cakalele sampai semua tuh dari Makassar punya ada. Ya. Itu yang sama mohon Pak Sarifus sampaikan Pak Hermus. Saya tidak minta proyek segala macam tidak. Tidak, saya tidak suka barang-barang begitu. Hanya saya butuh perhatian kayak warga saya kan, yang mungkin ada gantungan sampah, penyerangan kan, itu aja saya ajukan itu. Tapi sampai sekarang kan tidak dijawab sama sekali. Hanya ya mungkin tolong salam buat Pak Hermus saja Pak. Ya, makasih Pak. Ya ini buat Pak Dewan ini masukan yang bagus. Ya mungkin yang merasakan itu mungkin bukan Bapak saja. Banyak di antara teman-teman kita, termasuk saya sendiri. Ini saya bicara di sampingnya Pak Ketua Pengendali. Apa adanya saya sampaikan. Tanya Burhan itu. Jadi tidak maksudnya begini, sama keluhan itu begini. Sebenarnya keluhan itu tidak usah saya ungkapkan di sini, mungkin dia sudah tahu. Apa saya bongkar lagi. Jadi silakan Bapak Ibu, mungkin ada apa lagi yang disampaikan, kami persilakan. Bapak mohon izin, tadi saya sudah bicara mengenai pendidikan, sekarang saya mau bicara mengenai kesehatan, Bapak. Tadi menyangkut pendidikan tadi tuh banyak mahasiswa Papua yang dari sini ke daerah Jawa maupun keluar itu dong penyesuaian di kampus tuh agak susah karena secara teknologi di sini kita tidak diajarkan, kita diajarkan dengan sistem pendidikan yang masih manual, Bapak. Kayak misalnya di sana kalau misalnya matematika dan statistik itu kita hitung pakai SPSS maupun SEM. Itu aplikasi yang didesain untuk khusus untuk mata kuliah hitungan gitu. Dan itu dipakai oleh BPS, Badan Pusat Statistik untuk hitung angka-angka itu, Bapak. Nah, itu menjadi kendala. Terus yang kedua juga sifatnya dia berbasis teknologi. Jadi di sana rata-rata kuliah tuh kayak kita pakai kanvas gitu. Jadi kita kerjakan soal sifatnya online dan dia pakai durasi waktu. Nah, anak-anak Papua di sini masih sekolahnya manual sampai di sana tuh bahkan ada yang tidak ikut UTS gitu. Hanya karena terlambat masuk secara online gitu kakak. Itu. Terus tapi saya selalu nih sih kakak, saya selesai. Sekarang saya sama-sama dengan Kak Refra di kantor. Yang berikutnya ini saya baca itu depan ini bagus sekali kakak. Hermes Indo 2024 lanjut untuk Manokwari yang lebih baik. Mohon maaf kakak kalau saya agak lancar, entah 2024 nanti ada perubahan atau tidak gitu kakak. Selanjutnya untuk masalah kesehatan ini kakak,
untuk saya sih rumah sakit tolong diperbaiki lah. Rumah sakit yang khusus kabupaten itu kakak. Soalnya beberapa hari yang lalu tuh saya ke sana untuk kunjungan ke ada kakak perempuan tuh anak yang masuk rumah sakit tuh. Saya harus bertanya-tanya ke suster, ruangan anak di mana gitu. Soalnya tidak ada tulisan. Itu poin pertama itu. Yang kedua, dia punya peralatan sama tenaga ahli tolong dilengkapi kakak. Soalnya kasihan orang Papua rata-rata setiap kali mau berobat yang kayak kanker, terus kayak macam tumor itu dong harus rujuk keluar untuk operasi. Kenapa tidak operasi sih di sini? Gitu kan. Kan kita punya dana otsus ada, kita punya APBD ada, terus setahu saya juga ada bagi hasil dari LNG yang dibagi untuk setiap kabupaten di Papua Barat. Gitu. Anggaran yang sebanyak itu kenapa tidak fasilitas rumah sakit dilengkapi maupun tenaga ahli dilengkapi gitu. Jadi harus repot-repot lagi tuh ke Makassar atau ke Jawa sana untuk operasi. Operasi di sini saja tuh kan. Itu yang berikutnya sama itu saja kira-kira dari saya. Bapak sekian dan terima kasih. Sekali lagi buat Di sini supaya kemudian atau Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. naik. Nama saya Axel Revo. Sebenarnya hal ini hal sederhana, tapi saya mau usulkan kalau kita mau bahas atau mau publis di publik juga agaknya kurang enak juga. Tapi ini hal sederhana saja terkait persoalan sampah dan Kamtibmas yang sering dibicarakan oleh teman-teman tadi maupun masyarakat. Ini sebagai usulan saja. Di Manokwari ini kan banyak pertokoan dan mungkin pengusaha-pengusaha. Ini usulan untuk pemerintah daerah. Bagaimana kalau seandainya bupati atau pemerintah daerah mengeluarkan instruksi ataukah surat bupati begitu, perbuk ataukah bagaimana? Ya bagi toko-toko ataukah yang di jalan-jalan protokol ataukah di lorong-lorong, ya setidaknya mungkin menyediakan salah satu karyawan ya untuk ya setiap hari ataukah ini kan ya toko ataukah pengusaha itu kan mungkin menggaji ya, supaya pagi atau sore dia membersihkan jalan atau drainase di halaman toko itu saja. Ya setidaknya ya meminimalisir sampah-sampah yang bertebaran di mana-mana, atau juga mengurangi atau menekan banjir bila terjadi hujan lebat. Itu satu. Yang kedua terkait Kamtibmas. Ini usulan juga bagi toko-toko ataukah yang punya usaha ataukah mungkin keluarga-keluarga ataukah yang mampu ya, mungkin di jalan-jalan atau apa di depan rumahnya bisa memasang CCTV. Ini bisa mempermudah pihak kepolisian atau aparat keamanan bisa melacak mungkin terjadi aksi begal ataukah hal-hal lain, supaya kita sama-sama membangun Manokwari lebih aman, nyaman, bersih dan tentram, senyum. Terima kasih. Tuhan memberkati. Terkait dengan 2024 lanjutkan ini, saya mungkin dari Pemuda Maluku Utara mewakili teman-teman yang tidak sempat hadir pada kesempatan hari ini. Saya kira berbagai macam persoalan sosial yang terjadi di Kabupaten Manokwari, ada kesenjangan sosial yang sampai hari ini belum tersentuh untuk diselesaikan. Sebagai titik salam saja sebenarnya Pak, kami mungkin dari Pemuda Maluku Utara meminta audiens dengan Bapak Bupati membicarakan soal afiliasi antara pemerintah dengan organisasi-organisasi kepemudaan yang ada di Kabupaten Manokwari ini sampai seperti apa begitu. Sebenarnya kan ini lebih bagus sekali. Bagus karena kenapa? Pemerintah kabupaten harus bekerja sama dengan organisasi-organisasi paguyuban
maupun organisasi kepemudaan, agar supaya dari sisi-sisi keamanan dan sebagainya itu bisa terjaga dengan baik. Nah, mungkin nanti ke depan kami dari Pemuda Maluku Utara meminta dan mengundang kepada Bapak buat permohonan ya, kita mau audiens dengan Bapak Bupati. Saya kira itu saya dapat sampaikan. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terkait itu kita sudah wacanakan untuk kedepannya supaya di lingkungan masyarakat yang untuk terkait supaya bisa bicara secara langsung dengan Pak Bupati sendiri. Itu memang kita berharap seperti itu untuk kedepannya. Memang ini baru berjalan beberapa 2 kali, mungkin 3 kegiatan. Itu nanti mungkin Pak Ferry sendiri akan memberikan arahan terkait itu. Ya mungkin selanjutnya. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Izin Pak Dewan, saya pertama ingin menyampaikan masalah gaji driver sampah. Karena laporan dari sopir sampah saya di Kampung Bugis RT 005 ini sudah masuk 4 bulan belum digaji. Kendalanya di mana? Kemudian untuk kupon BBM itu sudah 3 bulan juga sudah tidak ada. Jadi kami dari RT berkesimpulan bahwa kalau kami tidak punya inisiatif untuk menjalankan dana sukarela di dalam, kemungkinan besar hari ini mobil sampah atau mobil piar itu sudah tidak jalan lagi. Sementara perdanya jelas, barang siapa yang membuang sampah di kali, dendanya 500.000, kurungan 3 bulan. Nah, untuk Bapak Bupati, kira-kira itu kendalanya di mana? Sampai 4 bulan gaji sopir sampah belum diterima, sementara mereka punya keluarga. Itu kendalanya di mana? Dan solusinya bagaimana? Kemudian di Kampung Bugis saya Pak, di RT 005 pernah kejadian. Kami tahu Pak Bupati itu pasti punya tim, dan kami salah satu tim waktu itu. Waktu menjelang Lebaran Idul Fitri itu ada rencana kunjungan Bapak Bupati masuk untuk silaturahmi kepada warga Kampung Bugis, tapi akhirnya batal. Itu disebabkan karena ternyata dari pihak sebelah lawan yang mengajukan atau mengundang Bapak Bupati masuk. Yang kami sesalkan, kenapa Pak Bupati tidak melibatkan kami yang waktu itu menjadi timnya. Kenapa kami tidak dilibatkan? Kenapa justru tim lawan yang mengundang Bapak untuk masuk dan akhirnya batal? Yang malu termasuk beliau juga malu. Artinya begini Pak, kami dalam Kampung Bugis, kami sebenarnya tidak butuh untuk selalu mau dikasih, tapi kami mau jangan ketika nanti ada maunya baru masuk. Setelah jadi kami dilupakan. Kalaupun janji-janji kami dulu, permintaan kami dulu sampai hari ini juga belum dipenuhi, kami tidak menuntut. Intinya bagaimana Bapak, artinya begini Pak, secara garis besar jangan nanti masuk kalau ada maunya. Itu kami tidak butuh yang kayak begitu. Yang kemudian di Manokwari ada 2 perniagaan Pak, Pasar Sanggeng dan Pasar Wosi. Sekarang di Sanggeng saya mewakili teman-teman pedagang di Sanggeng Pak, itu terkait isu bahwa pengosongan itu bulan 10. Alhamdulillah sudah kita lewati. Kemudian isu lagi, dan saya dengar langsung dari Pak Yan Ayomi selaku Kepala Dinas Perindakop, saya melakukan pertemuan rapat diundang sama beliau, bulan 11 sudah harus pengosongan. Nah, saya mewakili daripada pedagang pasar tingkat, kami butuh kejelasan saja. Kalau memang mau dikosongkan bulan 11, Pak Bupati dan dinas terkait turun sampaikan supaya pedagang itu tidak was-was.
Kemudian di Pasar Wosi, saya mewakili juga teman-teman dari Pasar Wosi yang hampir tiap malam jadi pembahasan kapan itu mau diresmikan, kapan itu mau diresmikan. Kendalanya di mana, Pak? Terima kasih untuk ada lagi. Yang begini, saya mau tanyakan ini Pak Dewan, di Manokwari terkait masalah corona. Di Manokwari ini ada tetangga saya baru-baru ini masuk rumah sakit dan dia divonis corona. Apakah corona itu masih ada di Manokwari? Kalaupun seandainya ada, dananya berapa dan dianggarkan kemana itu dana? Karena setahu kami dana corona ini besar Pak. Itu larinya kemana? Dianggarkan kemana? Besarnya berapa? Saya kira untuk sementara itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wartawan juga boleh bicara tuh? Boleh lah. Ayo, capek juga ke yang kamera ya, gantian. Begini Bapak Ketua Pengendali, Bapak tenaga ahli ya. Dari beberapa hal yang disampaikan, saya simak ada persoalan infrastruktur, ya, kemudian persoalan sosial kemasyarakatan. Saya cuma mengulang saja yang terakhir ini soal persoalan sosial itu, saya masih stressing pada persoalan solidaritas sosial kita, ya. Di kota ini lemah, solidaritas sosial di kota ini itu lemah, kurang sekali. Ya bisa kita buktikan saja kalau mumpung di sini ada RT ya, beberapa RT, usulan saya pernah mengusul hal ini waktu pertemuan ormas-ormas dengan Kasat Brimob. Itu masih ramenya COVID itu tahun kemarin ya, untuk menindaklanjuti sebenarnya keputusan pemerintah ya provinsi yang berkaitan dengan zona itu, zona merah hijau ya, waktu itu masuk zona merah. Kemudian di dalam keputusan itu ada yang dimaksud dengan pembagian zonasi juga RT berbasis rumah dasawisma waktu itu, kalau kalian sempat baca ya. Saya usulkan itu untuk kemudian penanganannya bisa diteruskan, bisa diimplementasikan soal dasawisma itu seperti apa. Tapi pihak yang berkaitan dengan itu juga kemudian tidak bisa menjelaskan secara benar apa yang dilakukan dalam pendekatan dasawisma 10 rumah atau 20 rumah untuk segmen ya, pembatasan sosial skala itu tidak jelas gitu. Nah sebenarnya usulan saya itu masih tetap berlaku, bahwa kemudian kita butuh jejaring sosial di tingkat RT misalnya, di lingkungan itu, untuk membangun sistem komunikasi berbasis digital juga, bisa pesanan WhatsApp atau apa begitu, untuk saling mengingatkan, saling membantu, atau ya solidaritas sosial harus dibangun di era digitalisasi ini. Maksud saya supaya kita bisa melakukan tindakan cepat untuk mengatasi persoalan-persoalan. Bisa saling menegur, bahkan misalnya dengan buang sampah sembarang, itu bisa kita saling menegur. Ini kan soal kebiasaan dan kesadaran sih sebenarnya. Di mana-mana selokan kita itu rusak, dipenuhi oleh sampah, dan kemudian ketika hujan datang, sampah-sampah itu diseret semua ke laut. Pengalaman saya menegur petugas teli ya, berpersoalan sampai nasional itu dengan buang sampah dari kapal ke laut. Alasan mereka salah satu juga adalah bahwa ternyata kebiasaan orang di darat itu justru lebih parah gitu, membuang sampah ke selokan, ke kali-kali. Ya soal kali ini kan kita lagi ini ya, musim fans bola ya, World Cup ini. Kita bisa lihat negara-negara itu bukan cuma dari kemajuan bolanya, tapi juga lihat kemajuan negeri mereka, kota-kota mereka yang bersih. Kali itu bahkan bisa orang mandi-mandi di situ ya, orang bisa berbisnis bahkan di tepi-tepi kali itu. Kali yang indah sekali, bisa jadi tempat wisata. Potensi kita kan dalam kota ini banyak gitu, kali-kali yang bagus-bagus ini sebenarnya, kenapa harus kotor gitu. Kasih ingat saja Pak Bupati,
kasih ingat ke Bupati. Kita rancang infrastruktur itu jangan lupa bagian itu. Revitalisasi sungai misalnya atau das di dalam kota ini. Kasih ingat bagian tertentu itu begini aja Pak. Kalau bukan kita saya ngutip saja ya kata-kata bijak dari kitab suci lah. Kalau bukan karena Tuhan sia-sialah membangun kota. Kasih ingat dulu ya gitu. Sehingga apa yang kemudian menjadi slogan-slogan belakangan turunan itu, misalnya kebersihan sebagian dari iman apa segala macam, mau mencerminkan kota ini dengan kekasan apa kota peradaban, sementara peradaban justru bukan baik, tapi kita akan mewariskan hal buruk ke depan nanti. Gitu. Itu harus dicegah mulai dari sekarang jauh-jauh hari. Kita tidak bisa lagi pakai konsep bangun dulu sesukanya, nanti baru kasih tertib dari belakang. Itu tidak bisa dipakai saat sekarang. Ada separuh kota kan sempat begitu tuh, bangun dulu mau semraut ke apa terserah, nanti baru ditertib. Tidak bisa hanya untuk mengejar PAD misalnya atau mengejar pertumbuhan lain ya. Kita tidak bisa pakai cara-cara lama itu, tapi sejak awal merancang kota itu harus secara baik, secara benar, termasuk juga hal yang bersentuhan langsung dengan kehidupan sehari-hari masyarakat. Rakyat bisa hidup dari aliran sungai yang ada dalam kota, bisnisnya bisa jalan di situ, ekonomi apa wisatanya misalnya, atau kemudian memelihara ikan ya, itu bisa dilakukan di sungai-sungai di dalam kota. Nah itu jangan sampai terlewatkan dari rencana infrastruktur yang besar-besar di kota ini kan, seperti yang tadi disampaikan Bapak Pengendali, Bapak tenaga ahli sudah ada kerjasama ya, ada keputusan dari pemerintah provinsi untuk menetapkan tim percepatan pembangunan infrastruktur Kabupaten Manokwari yang diketuai oleh asisten 3 Sekda Provinsi Papua Barat itu. Ini masih harus juga diperjelas apa yang akan dilakukan, apa rancangannya, itu apa implementasinya nanti. Sekian dulu sementara, terima kasih. Oh ya, tahun depan 2023 itu sudah mulai lagi, kan? Iya, 2023 itu sudah mulai persiapan untuk daftar pasangan calon, caleg lagi dari partai, kemudian kepala daerah, termasuk pemilu presiden kan, sehingga waktu cukup pendek. Apa yang mesti dilakukan kan sebenarnya untuk tema ini 2024 lanjutkan. Kalau kemudian masih ada yang tercecer, bukan setahun 2 tahun ini banyak yang tercecer kan, itu baru tampak seperti tadi dari RT apa Kampung Makassar, itu dan Bapak moderator juga tercecer, ya kan banyak yang tercecer ini. Mau lanjutkan bagaimana gitu, kalau banyak yang tercecer, iya kan? Perlu ada perhatian di bagian itu politik ini untuk jalan politik Pak Hermus ke depan. Makasih. Ya masih sehati dengan HI kan tidak? Insya Allah ya. Ya luar biasa ya. Apapun kurangnya waktunya juga singkat, tetapi ya kita semangat untuk menyikapi komitmen-komitmen beliau dalam rangka menepati satu harapan ibu kota Provinsi Papua Barat adalah Manokwari yang sedianya adalah ibu kota religi, yang juga ibu kota yang pada mulanya adalah peradaban itu orang asli Papua, dan ibu kota Provinsi Papua Barat. Tentu itu yang didambakan warga Manokwari, seperti yang salah satu dari adik tadi yang sampaikan Manokwari itu, ya tentu harus dari pelabuhan dengan bandaranya ini harus diperhatikan, karena itu wajah masuknya masyarakat luar ke Manokwari. Tentu itu jadi perhatian. Tentu ya Pak Bupati berusaha dengan pihak Pemda Papua Barat untuk mempercepat ataupun mewujudkan itu. Simpulnya bahwa saya terima kasih untuk Bapak Ibu untuk pertemuan
singkat ini, tetapi lalu penuh dengan rasa kebersamaan, di mana emosionalnya adalah pendukung Pak Hermus Indo ketika itu. Mudah-mudahan lebih lanjut 2024 kita bersama-sama dalam hati dan tindakan untuk sampai di TPS. Pak Tomo jangan kecewa ya. Kalau kecewa juga tidak apa-apa, kalau mau beralih juga jangan pilih yang lain, pilih saya saja. Gitu. Saya terima kasih banyak dan mohon maaf karena saya menahan Bapak Ibu untuk ada 2 acara malam ini terkait reses sekaligus ya spanduk beliau Pak Hermus untuk bagaimana menyegarkan. Saya menyampaikan pendapat, pikiran, masukan, kritikan yang disampaikan tadi tidak melalui mulut saya langsung, tetapi akan didengar langsung lewat video yang tadi diliput, nanti beliau akan dengar langsung begitu. Oleh karena itu izin buat Bapak Ibu, yang terakhir saya minta kita yel-yel buat beliau untuk kita menutup acara ini. Terima kasih. Pak Dewan kita. Ya, kita bikin yel-yel seperti apa ya? Nanti kita dengarkan sama-sama. Ada yang